dipersembahkan oleh yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan pemberani, yang berani demi rakyat. Semua mereka itu adalah petugas partai. Jadi saya pun petugas partai. Ketika Pak Jokowi saya pilih, lalu saya bilang beliau adalah petugas partai. Wah, ributnya wartawan. Sepertinya saya itu menghinakan presiden saya. Kembali lagi di kontroversi, pemirsa. Bang Andre tadi mau menanggapi soal apa tipologi relawan yang disampaikan Mas Bimo. Mas Bimo yang menurut saya nggak benar. Yang mana yang benar? Yang pertama soal Mas Dhani kenapa tidak mengucapkan selamat datang ke Pak Oh benar, itu ada, itu mah nggak mengucapkan. Ya ini karena memang Benar kan, sudah diwakilkan oleh Mas Ari Lasso. Oke, Nggak, baik. berarti saya nggak salah bahwa dia tidak mengucapkan tapi bukan karena tidak hormat dan tidak respect dengan Pak Jokowi. Karena gini Mas Bimo, contoh saya, kami ini itu Andre atau Pak Dhani? Nah Mas Dhani. Enggak, Dhani nggak hormat Pak Jokowi. Bahkan di Biar kita tidak lama nih membahas soal Dhani nih. Kasih saya kesempatan, jangan dipotong dulu. Sedikit aja. Tuntaskan soal perdanian ini, kita harus pindah di masa Jokowi. Jadi gini Mas, jadi saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya pendukung Pak Prabowo itu, militannya Pak Prabowo adalah orang-orang yang tegak lurus dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo sangat respect, sangat hormat ke Pak Jokowi, otomatis termasuk Bang Fadli. Coba lihat, ada nggak Bang Fadli? Lihat aja Twitternya itu Mas. Bang Fadli sekarang kita lihat bagaimana beliau sangat mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Jadi intinya apa? Seluruh pendukung Pak Prabowo yang militan, yang tegak lurus sama beliau, pasti akan mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Contohnya Andre Rosiade, Mas. Saya ini pengkritik nomor 1 Pak Jokowi 2014-2019. Sekarang kalau dilihat, saya ini juru bicara pemerintah di DPR. Mungkin lebih militan daripada Mas Bimo. Kenapa sih Bang Andre? Apakah karena Pak Prabowo sudah dapat banyak keuntungan dari endorsement Pak Jokowi selama Jadi gini, ini? Mbak Makanya Silvi, sekarang manis. dalam berpolitik itu kita harus pegang komitmen. Pak Prabowo sudah memutuskan rekonsiliasi dengan Pak Jokowi dalam rangka menjaga persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia yang dinikmati gara-gara rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu menghasilkan apa? Di tengah pandemi COVID-19, Indonesia dengan modal persatuan salah satu negara yang dianggap sukses menghadapi pandemi. Apakah Sebentar karena lagi, itu? di saat seluruh dunia mengalami krisis sekarang, Indonesia adalah salah satu negara yang paling mampu menghadapi krisis. Kenapa? Karena modal persatuan Ini Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Digambarkan ada duet antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena ya? memang rekonsiliasi Mas Noel, itu benar-benar menghasilkan apakah persatuan. karena itu makanya relawan dulu Jokowi, relawan garis keras Jokowi yang dulu berseberangan dengan Pak Prabowo, sekarang malah mendukung Pak Prabowo. Tapi diragukan itu angkanya sudah sampai 91%. Itu fakta, kita bisa buka data. Pernyataan saya ini kan bukan pernyataan provokatif atau propaganda ya, tapi ini data yang kita miliki, di mana 1.700 relawan yang dari TKN itu coba mendaftarkan diri ke kita. Bang, gimana cara gabung ke Prabowo? Kenapa tidak Ganjar? Kan Ganjar yang dicapreskan oleh partainya Pak Jokowi. Mungkin ada satu yang salah dalam merespon pernyataan Bu Mega soal petugas partai. Itu menjadi resistensi di arus bawah. Nah, memangnya kenapa kalau petugas partai? Tidak masalah, tapi kan kadang-kadang publik menginterpretasikan dengan salah. Kan maksud Bu Mega kan baik sebetulnya, dia ditugaskan partai. Tapi kan publik yang mungkin pemahaman politiknya kurang begitu luas ya, akhirnya coba dia mengambil pada sisi yang kurang begitu menguntungkan buat Bu Mega dan PDIP-nya. Jadi mereka anggap, wah
kalau saya presiden, saya petugas partai, saya ini jadi apa dong? Kayak gitu lah kira-kira. Berarti Mas Gitu. Handoko, apakah kode tadi Presiden mengatakan di musrah, Pak Jokowi mengatakan di musrah, kita harus pilih capres yang pemberani, yang berani, itu diulang berkali-kali. Tambah satu lagi. Tidak, Silvi. konteksnya Itu begini. kodenya siapa? Silvi, Bukan, tambah bukan. satu lagi. Bagaimana Sebentar. Pak Jokowi memberikan hormat itu di acara Itu konteks. kode yang ditangkap oleh Projo Bukan. siapa? Begini, Pak Jokowi memberikan alasan yang clear jelas tentang kriteria pelanjut beliau. Karena ada tantangan-tantangan global. Ada kesempatan kita melompat menjadi negara maju. Jangan sampai kejebak di middle income trap. Kan seperti itu. Kemudian kenapa muncul pemberani itu muncul karena ya ada ini kita ini digugat WTO segala macam, kita harus berani. Bahwa terjemahan beraninya siapa itu ya monggo silakan Kalau ya. beraninya Pak Silakan. Prabowo Cenderungannya ke aja. Prabowo ya. Hah? Cenderungannya ke Prabowo ya. Saya tidak bicara kecenderungannya kemana Tapi karena bukannya di belakang panggung Pak Jokowi katanya sudah bilang sebetulnya pengen menduetkan Ganjar dengan Prabowo atau sebaliknya urutannya Itu- siapa yang capres cawapres. Tapi itu bagi kami sangat realis, sangat wajar ya. Sangat Berani wajar. itu kan karena akal, bukan karena berani tinggi. Sangat wajar gini Mbak. Pak Jokowi dalam konteks tadi ya. Sekarang ini siapa sih tokoh besar di Republik ini? Ya kan? Yang berada di barisan Pak Jokowi. Yang paling menonjol kan memang Prabowo. Pak Prabowo sama Mas Ganjar. Kemudian kalau versi musrah ada namanya Pak Erlangga Hartarto. Jadi sangat wajar kalau kemudian Presiden Jokowi pengen menyatukan semua komponen terkuat dia ini menjadi satu. Sehingga Pak Jokowi akan lebih terjamin bahwa penerus dia ini mampu. Wajar gak sih Mas Bimo? Bukannya kalau petugas partai harus nurut kata apa Ibu Ketum sudah bilang capresnya adalah Ganjar. Kenapa ini masih ada Ya, upaya? gini loh. Bolehlah Prabowo juga jadi capres. Kenapa masih ada upaya seperti Soal itu? petugas partai ini kan kontroversi dari setiap kali pencalonan presiden yang diusung PDI Perjuangan. Yang tadi Bu Mega katakan bahwa Bu Mega pun petugas partai atas mandat Kongres itu. Petugas partai yang menjalankan tugas bangsa, tugas rakyat, tugas menerjemahkan Pancasila, keadilan sosial, kemanusiaan dalam wujud yang teknokratik. Jadi petugas partai yang mentransformasikan menjadi tugas bangsa dan petugas rakyat, hasil kepuasan publik saat ini itu 80%. Itu kan smart ideologi, itu kan nasionalisme yang lebih smart, itu nasionalisme yang teknokratik. Bagaimana? Ini kan tidak mengusung orang memindahkan suatu tempat naik Gojek atau naik Grab, tapi mengusung ide, mengusung visi, mengusung ideologi yang diterjemahkan dan berbagai kebijakan. Dalam bahasa kami tugas. Untuk siapa? Tugas menjalankan tugas bangsa. Nah, saya melihat bahwa dalam dinamika politik ini, saya tidak melihat Pak Jokowi akan melawan sebagai kader atau dalam bahasa internal kami petugas. Dia menjalankan betul saat ini sebagai presiden sehingga publik puas dengan 80%. Kalau Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo itu tidak dianggap sebagai melawan partai? Endorsement yang seperti apa? Menyebut nama Pak Prabowo ini cocok ini menjadi tahun Ya, 2024 tidak hanya semua juga tahunnya Pak disebut, Prabowo. banyak Ya yang Pak disebut. Yusril ya disebut, ya Pak Erlangga disebut. Ya, jadi Nggak apa-apa nyebut banyak orang kayak gitu. Ya dia sebagai kepala negara, dia tidak boleh mengatakan eksplisit hanya mengatakan kepada seseorang yang diusul oleh PDI Perjuangan lewat Ganjar Pranowo dalam forum PDI Perjuangan, dia akan tegas ya, dia akan tegas di dalam prinsip, luas di dalam penampilan dia, memang dia harus mengayomi. Tapi segini loh Selvi, siapa yang akan didukung oleh Pak Jokowi itu adalah orang yang nanti akan masuk ke KPU, pasangan KPU di bulan Oktober. Dan di situ saya yakin siapa Pak Jokowi dalam kaitan ini orang yang pernah diusung 2 kali menjadi wali kota, 1 kali gubernur dan 2 kali presiden akan tetap loyal? akan menunjukkan bagaimana sikap itu dengan tetap menghargai calon-calon lain untuk membawa bangsa ini ke depan. Dan Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Bu Mega adalah negarawan-negarawan yang terkait itu nih, yang luar biasa. Terkait dengan itu, Mas Bimo. Saya percaya saya ingin kedua tanya. beliau tidak akan ada konstruksi di dalam. Tapi yang terbaca saat ini, Mas Bimo, ada irisan yang menyatukan dia, yaitu ideologi. Ada yang menyatukan irisan Pak Prabowo, tapi sekarang Pak yang Jokowi dan terbaca Bu Mega adalah pada persoalan bangsa ini ke depan terkait dengan masa depan bangsa. Yang terbaca saat ini adalah antara Bu Mega dengan Pak Jokowi sama-sama mau jadi kingmaker. Benar gak Mas Hanta?
Iya, paling tidak kita bisa harusnya ya Pak Jokowi, kalau itu sebagai besar benar dalam persepsi publik. Kalau kita baca begini, mestinya beliau sebagai kader partai, apapun istilahnya, ketika partai sudah memutuskan, ya harus penuh sepenuh hati kepada Ganjar. Tapi kan kesan publik masih menaruhkan kakinya Pak Jokowi kepada Pak Prabowo juga, dukungan tanda petik. Nah pertanyaannya kenapa terkesan mendua? Saya bacanya 3. 1, Mas bisa- Hanta, ya. kalau tidak mendua bagaimana? Hari ini Pak Jokowi ekstrem ke Ganjar. Tuh kita dengar dulu Mas. Misalnya, Sebentar dulu. supaya dijawab. Ya, nanti saya jawab. Misalnya tidak mendua, hanya ke Pak Prabowo saja atau hanya ke Ganjar saja. Ya. Lebih baik mendua atau memang harus menentukan satu langkah yang condong kemana untuk hari ini? Menurut Mas Paling Hanta. bagus ketiga-tiganya sebagai presiden kepada semuanya. Kan yang satu lagi enggak, sudah sebentar. memutuskan jadi antitesa Pak Jokowi. Ya, enggak, satu saya Iya. melihat Pak Jokowi memang merasa begini. Orang menganggap akan lebih tidak mau didominasi semua oleh Mas Ganjar misalnya dalam dinamika ini. Karena apa? Karena misalnya Ganjar, Mas Ganjar ini sepenuhnya pemegang saham politiknya Bu Mega, nggak bisa dibantai. Kalau Pak Prabowo mungkin, ini bacaan secara analisa politiknya, Pak Jokowi relatif lebih besar pengaruh saham politiknya, sehingga ke depan lebih mudah. Yang kedua, mungkin Pak Jokowi juga sedang mencermati kekuatan Mas Anies Baswedan yang ada di seberang sana, yang perubahan dan keberlanjutan. Nah yang ketiga, ini yang saya ingin mendamaikan dua ini nih. Yang ketiga, bisa jadi Pak Jokowi masih menginginkan koalisi besar, ingin menyatukan Pak Prabowo dan Ganjar atau Ganjar dan Pak Prabowo dalam satu kekuatan koalisi besar untuk bertarung dengan lawannya. Karena kalau kita lihat dari Tapi skenario kalau Pak Jokowi- dua-duanya mau jadi Sebentar. capres, gimana mau disatukan, Ya ini, Mas Hanta? kalau sekarang Pak Jokowi kan ada 3 levelnya. Favoritnya Pak Jokowi dalam bacaan. 1, kalau hanya 2 poros kekuatan, 2 capres, yang diistilahkan all the president mans, yaitu Pak Prabowo versus Ganjar Pranowo. Baik. Itu yang dulu. Tapi kan sekarang kita lihat ternyata ada yang mengusung perubahan. Muncullah Anies Baswedan. Nah skenario kedua yang diinginkan Pak Jokowi lebih favorit, yaitu menyatukan Prabowo dan Ganjar dalam koalisi besar. Tapi realitasnya keduanya memiliki elektabilitas yang kompetitif, Ya. memiliki peluang kemenangan yang sama. Ya. Di saat yang sama, Mas Anies juga stabil di angka yang sama. Karena itu kecil peluangnya. Sekarang masuklah ke skema yang ketiga. Skenario ketiga, ternyata 3 kemungkinan. Ada Anies yang dianggap seberangan, yang mengusung perubahan. Kemudian ada Ganjar dan ada Prabowo. Inilah komplikasi politiknya. Sehingga ada 3, Pak Jokowi sedang mengukur itu. Siapa? Ya paling mau kembali ke skenario 1 lagi. Kalau 2 putaran, yang menang adalah orang 2 ini. Tapi kalau kemudian Mas Anies berhasil ke putaran kedua, Baik. Pak Jokowi akan berhitung siapa yang paling siap bertarung melawan Anies di putaran kedua. Disitulah. Jadi ini kalkulasi soal menang kalah juga penting Disitulah dan kita akan dinamika semakin politiknya. melihat dansa-dansi politiknya Pak Jokowi ya. Kita akan bahas lebih jauh pemirsa di segmen terakhir, tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh